Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang seiman, Bapak Ibu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, mana anak-anaknya nih? Calon presiden atau calon wakil presiden. Sekarang mah anak-anak siap jadi presiden aja atau jadi wakil presiden. Yang udah tua calon apa? Calon surga atau calon almarhum deh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala nikmat dan karunia, atas segala nikmat dan taufiknya, sehingga kita hadir di sini atas kesadaran sendiri atau digerakkan sama Allah, Bu, Pak? Sama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah lah yang menggerakkan. Termasuk Allah juga lah yang mengumpulkan kita. Saya udah hakul yakin tugas saya malam ini, tapi nggak tahu sebelumnya malam ini saya bisa hadir atau tidak. Saya serahkan aja pada Allah, karena saya dari BSD, saya dari Cilenggang, macet parah total sana, nggak bisa bergerak. Alhamdulillah Allah ngasih petunjuk ada jalan tol. Ya, jadi lewat jalan tol. Hakul yakin siapa orangnya nanti yang sampai tuntas juga Allah sudah tentukan. Termasuk posisi duduknya juga Allah sudah tentukan. Gak ada yang kebetulan di dunia ini. Maka kita belajar bicara sesuai iman kita. Jangan sekali ngomong kebetulan, jangan. Karena di dunia itu gak ada yang kebetulan. Ini khusus orang beriman saja. Karena semuanya sudah ditentukan, sudah ditakdirkan. Alhamdulillah. Maka kita ajak bersyukur pada Allah atas nikmat dan nikmat iman, nikmat Islam. Karena Allah menggerakkan kita dalam hal kebaikan. Di tempat yang baik dan bertemu dengan teman-teman baik. Ada preman nggak di sini? Nggak ada lah. Kalau preman ada di masjid ya preman taubat, ya, dan itu bukan hanya preman lagi, makanya saya berani ngomong nggak ada preman di sini. Baik-baik semua. Bapak Ibu bahagia nggak hari ini, malam ini? Saya lebih bahagia karena saya bisa menatap wajah-wajah ceria calon penghuni surga. Oh begini wajahnya. Saya lihat nggak ada yang cemberut, nggak ada beban kayaknya itu. Semuanya ceria semuanya. La khaufun wala hum yahzanun. Nggak usah sedih, apalagi sampai ketakutan, nggak usah. Ini hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman tuh hidangannya hidangan hati yang penting, bukan perut. Ya, bukan perut. Kalau orang beriman hati. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Orang beriman tuh nggak ngaji sehari aja udah kelimpungan, udah bingung. Orang beriman itu kalau baca Al-Quran sama artinya, supaya tahu maksud dan tujuannya. Jangan sampai kayak diumpamakan di surat Al-Jum'at, kayak keledai membawa kitab suci. Dia nggak tahu yang dibawa itu kitab suci, itu keledai. Itu sama juga orang membaca Al-Quran nggak tahu maksud dan isinya, kandungannya. Kalau tahu maksudnya pasti akan nangis. Maka saudaraku, saudariku yang seiman, berbahagialah pada malam ini, termasuk saya berbahagia. Allah berikan kesempatan untuk melihat wajah-wajah calon penghuni surga.
Ya, saya bisa menatap satu persatu ya, luar biasa ceria-ceria gitu ya. Karena tadi sudah bahagia, orang berpuasa bahagia ketika mau berbuka, gitu kan? Bahagia nggak tadi ya? Bahagia tentunya. Saudaraku yang seiman, di tanggal ini tanggal berapa ini? Tanggal 29 ya? Tanggal berapa ini? 30. Ramadannya tanggal 24. Oh, 6 hari lagi berarti lebaran ya. Kalau ibarat Ramadan itu tamu ya, kita itu lagi sedih-sedihnya karena sebentar lagi tamu kita akan meninggalkan kita. Nggak ada tamu ibarat tamu itu selama-lamanya di situ. Itu bukan tamu namanya. Itu pasangan hidup bisa juga. Ketika pertama orang beriman itu senang dengan dengar saja Ramadan mau datang, gembiranya luar biasa. Nah, kalau datangnya gembira, terus perpisahannya gembira, kira-kira masuk akal nggak itu? Ketemunya gembira, perpisahannya gembira, itu masuk akal nggak orang cinta itu? Itu bukan orang cinta namanya itu, ya. Saya mau pamit ya, udah deh pergi sono gitu kan, benci namanya. Kalau orang yang cinta itu begitu datangnya senang, perpisahannya sedih. Itu yang wajar, akal sehat seperti itu. Banyak orang beriman itu, ini detik-detik Ramadan mau berpisah. Nah, kita harus sedih dong. Sedihnya karena berpisah. Ya. Dan lagi romantisnya, lagi senang-senangnya bersama dengan sang tamu itu, yaitu Ramadan. Dan Ramadan itu adalah bulan khusus Allah berikan kepada orang yang beriman. Yang tidak beriman, dia hanya mengambil keuntungan sesaat, entah itu harta benda atau mungkin yang jelas keduniawian. Kalau orang beriman, untung besar, karena di bulan ini Allah itu mengobral pahala, bukan puluhan lagi tapi ratusan bahkan ribuan kali lipat. Iktikafnya di masjidnya, baca Qur'annya, zikirnya, sholat sunnahnya, ya, semuanya, sedekahnya, infaknya, Allah lipat gandakan ribuan bahkan. Ini bulan khusus spesial untuk orang yang beriman. Maka saya yakin juga yang hadir di sini mukminin dan mukminat. Kenapa? Berat, Ramadan itu berat loh. Puasanya berat. Apalagi sudah tanggal 24 ini. Ya. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sudah banyak berguguran orang nggak puasa. Bahkan hari pertama udah kelimpungan, kayaknya ngap-ngapan bener, tersiksa dia. Nah begitu hari-hari berikutnya mereka nggak sanggup lagi, karena mereka tidak beriman. Karena yang beriman mah kecil, ringan ini. Orang beriman tuh pikirannya lintas akhirat, bukan dunia saja. Dia berpikir kalau seandainya di dunia nggak puasa, nanti di akhiratnya puasa. Mendingan puasa di mana? Di dunia ada buka, ada sahur. Kalau di akhirat nggak ada buka, nggak ada sahur. Adanya malah makanan dari neraka. Ya, cairan tembaga, cairan besi itu. Bahkan naudzubillah min dzalik, darah nanah diminum sama dia. Ngeri itu, terlalu jauh ke akhirat. Orang yang ketika mudanya nggak pernah puasa, nanti lihat penyakitnya nggak jauh dari lambung. Penyakitnya nggak jauh dari lambung, karena sang usus sak lambung dia kesel dia itu. Ketika muda nggak puasa, maka disiksa oleh lambung itu sendiri, luar biasa sakitnya. Naudzubillah min dzalik. Saudara-saudariku yang seiman, di akhir atau 10 hari yang ketiga ini, kita harus lebih meningkatkan ibadahnya. Jangan kendor. Kalau kata orang Serang mah katanya ojo kendor, aja kendor.
Jadi kalau 10 hari pertama naik, 10 hari kedua tambah naik, nah yang ketiganya naik dong. Naik apanya? Tingkatkan apanya? Yang pertamanya doa, perbanyak doa. Gak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia gak apa-apa. Masa iya sih Rabbana atina fid dunya hasanah gak tahu, gak hafal? Masa iya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira nggak hafal, ya kan? Al-Fatihah juga doa, maka perbanyak doa di akhir-akhir perpisahan dengan Ramadan ini. Apalagi dengan itikaf dan lain sebagainya. Ya, dengarkan nasihat-nasihat, ayat-ayat dibacakan dan lihat juga tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, di akhir-akhir 10 hari ketiga ini, akhir Ramadan ini, apa? Perbanyak taubat, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Duduk di pojokan, astagfirullahaladzim. Rebah, astagfirullahaladzim. Jalan, astagfirullahaladzim. Tapi di kamar mandi jangan. Di kamar mandi, astagfirullahaladzim, jangan. Ya, karena itu tempat setan. Tempat iblis gitu loh. Ya, jadi tidak ada kata-kata yang percuma. Istighfar, ya. Istighfar terus, ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kan gitu. Yang ketiga, perbanyak zikir. Nah, zikir ini apa saja? Bahkan sholawat juga zikir. Terserah, ya. Mau la ilaha illallah, ya. Muhammadur Rasulullah. Mau apalagi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, apa saja zikir yang di situ kita jadi ingat Allah, itu zikir. Bahkan kita doa juga supaya kita matinya dalam mengucapkan lafaz kalimat thayyibah. Ya, Allah mahtim lana bi zikrillah. Ya Allah, akhiri hidupku dengan menyebut nama Engkau, dengan ingat kepada Engkau. Luar biasa itu. Ya, penting sekali di akhir-akhir ini jangan sampai melorot, jangan sampai kendor, jangan sampai menurun. Yang terjadi kan nggak tahu nih, saya nggak tahu nih. Mungkin dari pertama jamaahnya seperti ini ya. Jangan bilang banyak ya, karena saya orang luar ini. Pokoknya dari pertama segini gitu. Istiqomah berarti gitu kan. Nggak kurang, jumlahnya nggak kurang, nggak lebih, tapi semangatnya bertambah. Gitu ya. Terus yang keempat, membaca Al-Quran. Nah ini, perbanyak baca Al-Quran. Sekali lagi, karena kita orang Indonesia, bacalah Al-Quran dengan artinya. Supaya apa? Tahu maksud dan isi kandungan dari apa yang kita baca. Ya, orang Arab ya nggak usah butuh terjemahan, tapi butuh ngaji mereka, karena bahasa Arab dengan Al-Quran itu beda, nggak sama. Nah, ya, jadi di sisi lain orang beriman itu sedih, ya. Di sisi lain orang beriman bahagia. Di masalah apa bahagianya? Allah berikan kesempatan untuk ibadah, menikmati ibadah. Dan pasti kita yakin Allah berikan pahala itu kita perlu dibahagiai. Karena dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 121 Allah berfirman, yastabshiruna binikmati minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati, orang yang beriman nih bergirang hati dengan hadirnya Ramadan, dengan suasana Ramadan, ya, dengan perintah larangan Allah, bergirang dia. Karena larangannya itu mengandung kesehatan, mengandung kebahagiaan. Perintahnya juga mengandung kesehatan, mengandung kebahagiaan. Itu Allah. Beda dengan dokter, beda dengan manusia. Karena Allah Maha tahu segala-galanya. Tidak ada kepentingan bagi dirinya. Semua kepentingan Allah hanya untuk umat atau untuk hambanya. Kalau Allah sudah maha segala-galanya, ya, bergembira dengan apa? Dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Dan
Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Asal modal kita beriman, sekecil apapun kebaikan kita, Allah berikan pahala yang besar. Asal kita beriman. Maka orang dekatnya Allah itu orang beriman. Tidak usah menyebut nama siapa, orang beriman itu dekat sama Allah. Itu orang dalamnya Allah, yaitu orang beriman. Kalau kita ada proyek nih, untung besar, kira-kira yang diajak itu orang lain atau saudara kita? Saudara atau orang dekat. Ayo, ada proyek besar ini, ada job nih, untungnya besar, ayo ikut kan, ditulis masuk daftar. Sama seperti ini, ada job besar, ada pahala besar, ada kerjaan besar, untung besar. Yang pertama diajak orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, keuntungan besarnya itu tattaqun, yaitu takwa. Itu keuntungan yang tiada tara itu. Bisa kita menjadi raja di surga kalau kita matinya bertakwa. Jadi kita kalau matinya takwa, itu kita mau masuk surga tinggal pilih pintu yang mana saja. Silahkan. Mau admin, ya, mau apa, Darussalam, Darul apa, silahkan, ya, terserah. Itu kalau orang bertakwa. Kira-kira kalau kita masuk surga, suruh milih pintu yang mana aja, seneng nggak? Itu super itu. Jangankan itu, kita ini kecipak-kecipik di pinggir kali di surga, enak nggak? Nih orang tuh lagi kecipak-kecipik di selokan di surga, tapi ya, enak gak itu? Ya enak banget. Itu baru yang terendah umum. Kalau kita jelaskan dalam riwayat tuh, ya, semiskin-miskinnya orang di surga itu dapat jatah tanah seluas 7 kali luasnya bumi. Itu paling miskin gitu. Nah, kalau itu laki-laki dapat istri 70 bidadari, itu paling miskin. Gimana kayanya? Maka ini penting sekali buat motivasi kita, bukan berarti karena surga, bukan gitu ya. Karena ada harapan, ada mimpi besar. Dengan itu kita rajin gitu. Fokus. Nah, kalau bahasa sholatnya khusyuk. Dalam bahasa dunianya, kehidupannya, kita fokus akhirat. Kalau udah fokus, ya, orang bilang apa aja masa bodoh, nggak terpengaruh dengan omongan orang. Tapi kalau udah nggak fokus, udah bisa-bisa imannya hilang, minimal turun atau tumpah. Ini kira-kira nih, kalau saya kasih air gelas luber, ya pas banget sepenuh gelas gelas air mineral, ya. Bagaimana supaya saya disuruh untuk jalan keliling masjid itu? Bagaimana supaya nggak tumpah? Bagaimana caranya? Dibawa di tangan. Bagaimana supaya nggak tumpah? Itu dengan cara fokus, ya, fokus jalan. Ngelihatnya air aja, tuh, lihatnya air terus. Nah, sampai sini, insya Allah nggak tumpah. Tapi kalau jalan bawa air di gelas penuh, kita tengok kanan tengok kiri, tumpah. Makanya fokus itu penting sekali. Sholat khusyuk itu penting sekali. Beramal ikhlas itu penting sekali. Dalam kehidupan ada suka ada duka, sabar itu sangat penting sekali. Bahkan perintah sabar untuk orang yang beriman, termasuk perintah zikir untuk orang beriman. Mati harus dengan membawa iman, itu untuk orang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun di situ maksudnya itu beriman. Karena kalau hanya Islam saja, mereka nggak akan atau kepengin untuk matinya husnul khotimah, itu susah, berat. Karena banyak hukum-hukum Allah yang ditinggalkan. Saudara-saudariku yang seiman, kira-kira apa yang saya sampaikan bisa dipahami nggak? Kalau nggak paham ya saya ulangi lagi dari awal. Kalau nggak paham gitu. Kalau paham siap nggak? Kasih soal 10 aja. Nanti kalau yang selesai duluan boleh pulang duluan. Ya, jangan sampai ya saya kan guru juga itu ya. Paham nak? Paham. Pasti kasih soal 10, yang benar cuma 2.
yang 8 salah semua. Nah, itu ngomong pahamnya karena paham supaya cepat selesai ceramahnya atau gimana? Ya, paham ya, supaya cepat selesai. Sebab kalau bilang nggak paham, diulangi lagi dari awal. Ya, saudaraku yang seiman, inilah saya bahagia karena dari ribuan ustadz hanya saya satu-satunya yang diseleksi malam ini, detik ini. Ya, nah ini Ustadz Hasanuddin sebagai narahubungnya luar biasa, bisa menyatukan berapa orang nih, silaturahim luar biasa, pahalanya lebih banyak lagi gitu, ya. Ya itu, jadi dari ribuan ustadz hanya saya detik ini yang bisa di depan ini, luar biasa. Masa ada ustadz ceramah sampai 3-4 gitu kan? Gak mungkin gitu. Alhamdulillah luar biasa ini. Dan begitu saya di WA dulu tuh, ya Allah, apakah sampai saya bisa bertemu dengan saudara-saudaraku yang seiman? Apakah sampai nanti? Alhamdulillah sampai sini. Masya Allah ya. Ya kita terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tinggal selanjutnya kita harus menambah iman kita. Dan paling terakhir pesan ya, kalau Bapak Ibu beriman pasti nanti lebarannya jadi orang yang takwa. Apakah orang yang takwa ibadahnya selesai, Ramadan selesai? Yang di sono no, lebaran Ramadan selesai, baca Qurannya selesai. Hanya buat cerita, Ramadan dulu berapa juz? 5 juz ya. Wah hebat. Sekarang enggak. Itu bukan beriman. Bukan beriman, bukan. Karena apa? Putus hubungan dengan Ramadan. Orang beriman itu nggak ada putus dengan Ramadan. Biasa baca Quran, terus baca Qurannya. Biasa taraweh nih, terus tarawehnya. Tapi namanya qiyamul lail. Ya, yang bagus jam 12 ke atas sampai sebelum subuh. Wah, dulu saya ngumpulin anak yatim sampai 1000 anak yatim. Ramadan buat cerita. Sekarang nggak lagi. Nggak boleh begitu. Tetap harus ada oleh-oleh yang dibawa di luar Ramadan, hasil dari Ramadan. Ya nggak usah banyak-banyak, satu aja. Saya bawa satu aja. Saya biasa taraweh rajin, maka di luar Ramadan saya taraweh lagi. Tapi nanti jam 12 malam ke sono, hitung-hitung masak sahur umpamanya kan, untuk sahur. Nah sebelum sahur sholat dulu. Sampai berapa menit sini saya kayak enakan ngomong saya. Kasihan ini, kayaknya ada yang udah ngantuk segala. Sampai jam 8 ya? Udah lewat 2 lagi. Ikhlas nggak nih? Ikhlas ya? Sabar ya? Ya, ini saya sholat belum selesai masalahnya. Ya kalau sholat tarawihnya udah selesai, tinggal 3 rakaat lagi mendingan. Ini beban depan masih ada gitu. Ujian semuanya Pak Bu ya, ujian ya. Adanya saya ujian, adanya Bapak juga bagi saya ujian semuanya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kumpulnya kita ini semoga dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup sehat walafiat, barokah rizki, umur dan ilmunya, ibadah istiqomah dan matinya husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.